Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku absen dulu. Alia Anugrah Saputra, Arka Asifa, Asila, Davina, Fadil. Dari Fajar, Aksan, Anan, Juan Dika, Julian, Kevin, Krisna, Maria Ulfa, Mariam, Muhammad Agung, Muhammad Dana, Hadi, Rizky, Mutiara, Nanda, Nesa, Nopal, Nuri, Isilia, Raifat, Reski, Rainita, Riki, Ridwan, Hadir, Bu. Rifki, Rio, Hadir, Bu. Jara, Jidan, Julio. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel dulu ya biar semangat. Ayo, ketua kelas. SMP Negeri 210 Jakarta. Duras jadi. Apa makna dari slogan kita? Kemarin udah lo kasih tahu. Pertama apa? Doa. Doa. Sebelum kita berkegiatan harus berdoa. Ya, supaya kita lancar dan di
Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Dari apa? Dari apa? Apa coba Prisma? Jaga diri dari apa? Jaga diri. Ya. Jaga diri dari apa? Dari kejahatan. Kejahatan. Selain kejahatan apa? Hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Seperti apa hal-hal yang tidak baik? Lawan guru. Melawan guru, boleh. Jaga diri dari pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang nggak sehat seperti apa sih? Mabok, tawuran, ya, tahu kan penyebabnya kalau kalian melakukan semuanya? Sanksinya udah tahu? Hukumannya udah tahu? Tapi kalian juga yang dikatakan jaga diri seperti itu. Ya, jangan dilakukan. Apalagi laki-laki. Ya, jangan ikuti. Sudah semangat? Semangat ya, harus semangat. Pagi-pagi kok udah semangat. Baik, kita mulai. Kalau udah semangat, kita mulai pembelajaran. Kalian perhatikan di depan, jangan lupa bukunya, buku HP-nya. Tidak ada yang buka HP ya. Yang pojokan, buka kelihatan. Baik, sekarang kita membahas mengenai keragaman alam Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu tuh tujuan pembelajarannya. Ya, kalian bisa mendeskripsikan bagaimana keadaan alam Indonesia. Ya, selain itu juga kalian bisa menganalisis apa pemanfaatan dari sumber daya alam Indonesia. Itu tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian peroleh. Selain itu, ya, kalian harus tahu dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini ada 8 dimensi profil lulusan. Yang kita pakai adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berpengaruh sekali, ya. Dengan kalian melihat alam Indonesia, maka rasa syukur kalian akan tumbuh. Ya, bagaimana keindahan alam, pegunungan, laut, sungai. Kalian pernah naik gunung? Ada yang sudah pernah naik gunung? Atau pernah ke puncak? Sudah pernah? Gimana? Dingin. Selain dingin apa keindahannya? Ada? Iya, sejuk. Itulah alam Indonesia yang ada di Indonesia. Kadang tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian selain keimanan yang diambil di dalam dimensi profil lulusan, yaitu kolaborasi. Kalian berkelompok, ya, sebagai tim. Kalau sebagai tim itu harus kompak. Jangan tugas si A aja yang ngerjain, jangan. Tapi semuanya. Ya, kalau misalkan kalian mencari jawaban, kasih tuh, jangan ngobrol sendiri. Kalau dikasih soal tugas, ya, kalian bagi jawabannya. Si A ngerjain nomor berapa, si B ngerjain nomor berapa. Itu jadi semuanya kena, ya, semuanya kerja. Baru nanti kita diskusikan. Ya, jawabannya gimana? Bagus atau tidak? Apa perlu dirubah? Seperti itu. Nah, itu yang dikatakan kolaborasi, kerjasama, gotong royong. Dengan hal kebaikan, jangan gotong royong kecurangan. Seperti apa kalau gotong royong curang? Lagi ulangan nyos. Nah, bernalar kritis.
ide kalian keluarkan. Pasti kepala satu dengan kepala lain akan beda. Ya, tapi tidak boleh kalian memaksa pendapat sendiri. Ya. Jadi harus kita diskusikan. Idenya gimana nih? Bagus nggak? Gitu. Kalau bagus ya dipakai, kalau enggak bagus ya nggak apa-apa, gitu kan? Jadi kesepakatan bersama. Kemudian komunikasi. Nanti nih, makanya kan setelah diskusi kan presentasi, nanti dilihat komunikasinya gimana. Ini semua ibu nilai ya. Ini semua ibu nilai. Nah, ini untuk dimensi profil lulusan pembelajaran. Kemudian keragaman dalam Indonesia kemarin sudah, ya. Pertemuan yang kemarin jangan lupa coba nomor 1, gambar 1 tuh, gambar 1 itu apa? Apa? Perkebunan. Perkebunan apa? Perkebunan teh. Ya, kemarin apa? Teh warna apa? Coklat. Kalau sudah dikeringkan. Ya, Rio ya. Yang kedua, gambar kedua apa? Perikanan. Nelayan. Ya, bisa di laut, bisa di sungai. Yang ketiga, apa? Minyak di laut. Ya, minyak di laut. Jadi minyak itu bukan di daratan aja, tapi di laut juga banyak. Makanya di sana itu penggalian, ya, penggalian itu sampai dalam, sampai menembus ke dalam, dan peralatannya itu harus sudah canggih. Nggak bisa peralatan manual, itu nggak bisa. Itu. Yang keempat apa? Yang keempat tambang. Ya, tambang batu bara. Baik, dilanjut. Letak geografis. Ya. Nih, kemarin kalian juga sudah gambar petanya ya. Ya, letak geografis. Nih. Ini peta apa? Yang merah? Indonesia. Diapit berapa? 2. Rio. 2 benua. Benua apa aja? Benua Asia dan Australia. Dan diapit apa? 2 samudra India. Nih di laut nih. Ini ke sini tuh India. Dan samudra Pasifik. Nah, ini yang dikatakan letak geografis. Ya, letak geografis di Indonesia. Kemudian untuk letak astronomis. Nih, letak astronomis. Letak astronomis ini, ya, dia berpengaruh dengan pembagian waktu. Pembagian waktu. Jadi ada berapa pembagian waktu di Indonesia? Ada 3. Waktu Indonesia Barat, terus waktu Indonesia Tengah. Dan WIB dan WITA. Ya, ini. Jadi letak astronomis ini bisa membedakan pembagian waktu
Bedanya berarti 2 jam dari WIB. Paham ya? Jika di Jakarta jam 8, berarti di Papua jam 10. Paham? Udah ngerti ya? Kemudian letak geologis. Nah, coba yang di belakang baca, kelihatan nggak? Pojok, pojok siapa namanya? Haji. Kelihatan nggak Ji? Boleh lihat. Kevin? Ayo, coba baca. Itu belakang geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang dibiasakan pada struktur geologis atau susunan tumbuhan di sekitarnya. Secara geologis Indonesia dibagi 2 jalur pembunuhan yaitu pembunuhan sirkun Pasifik dan sirkun Indian. Di daerah tempat tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api-api dari sini di Indonesia yang dari ujung utara ke barat melalui Suaranya pelan sekali. dari semuanya melalui pantai barat Sumatera melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bandar Sulawesi dan daerah gunung api di Indonesia banyak 107 gunung api. Ya. Jadi letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Jadi secara geologis Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan dunia, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Tuh, ya nih di sini nih sirkumnya nih. Kalau kalian perhatikan di buku paket ada ya, nih sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, Indonesia itu dikelilingi oleh gunung berapi. Berapa jumlahnya tadi? Gunung berapi 127. Jadi kalau misalkan nih di Indonesia, jadi bukan di Jawa aja, bukan di Jawa aja, tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, apabila semua gunung aktif, berarti apa yang terjadi? Meletus. Ya, erupsi bisa. Lava, lahar, ya, kena semuanya. Bayangin 127 gunung berapi apabila aktif semua, dan saat itu memang semuanya ingin meletus, berarti udah hancur. Ya, Indonesia udah nggak bisa apa-apa. Nah, kalau Kalimantan nggak ada gunung, tapi ada hutan. Tapi di bawahnya itu yang saya kemarin bilang ada penyimpanan batu bara. Kalau kena api sedikit itu bisa kebakar. Makanya pernah kan hutan Kalimantan kebakar sampai asapnya itu menjalar ke Singapura dan Malaysia. Itu jadi memang kalau musim kemarau itu berbahaya juga. Daerah Kalimantan.
udara, polusi, dan limbah yang ada di darat, ya, limbah-limbah bekas bahan-bahan kimia. Kemudian dampak perubahan iklim, ya, terjadinya bencana, baik itu angin puting beliung, kemudian musim kemarau yang berkepanjangan. Ya, di negara lain itu kemarau berkepanjangan bisa sampai 40 derajat ininya, panasnya. Kalian kalau sakit kan berapa? 37 ya? 37, 39, coba ngerasain. Itu untuk badan sendiri. Tapi kalau untuk keseluruhan 40 derajat tidak. Benar-benar panas. Kemudian berkurangnya sumber air. Sudah kebanyakan sumber air itu yang kering. Ya. Kemudian peningkatan volume air. Kalau peningkatan volume air bisa aja karena curah hujan yang terlalu besar. Bisa menjadi bencana alam seperti apa? Banjir. Oke. Baik. Nah, sekarang tugas kalian. Ya, kemarin sudah Ibu beri tugas, ya, buat kelompok. Berkelompok sudah. Nah, di depan ini nanti yang akan Ibu nilai dari tugas kelompok ini yaitu kekompakan kalian, kerjasama kalian, kejujuran kalian. Jadi kenapa Ibu bilang kejujuran? Nggak boleh nyontek, ya. Kalian boleh lihat buku balik, tapi di sini nggak boleh. Paham ya? Ya. Berarti kalau misalkan ini yang temanmu nggak bisa jawab, berarti dibantu sama teman yang lain, tapi nggak boleh ditemuin di sini. Balik lagi. Tapi habis waktu kalau Ibu tersusun waktu. Ada yang bunyi ya? Bunyi ya? Oke, Ibu tanda pakai telok aja ya. Kalau habis waktu ya, pakai telok aja ya. Kemudian kerapian tulisan ya, jangan sampai tulisannya jelek. Nggak ada kursi lagi ya di sini, biar ini apa yang berdiri nggak apa-apa ya. Oke, kita untuk kelompok sudah dipersiapkan kemarin. Sekarang kalian atur strategi. Kalian atur strategi kalian. Di sini caranya tadi ada 11 pertanyaan di depan. Nanti kalian tulis di ini ada meja 6 sesuai dengan 6 kelompok, ya. Untuk nama nanti aja belakangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Mana kelompok 1 tunjuk tangan? Kelompok 2, kelompok 3. Mana? Pojok, kelompok 3. 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Berarti 6 pojok-pojok palingnya harus cepat.
Soalnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Waktu habis, dilanjut. Hati-hati jangan sampai jatuh. Yang penting nomornya ya, nggak usah ditulis soalnya nggak apa-apa. Perhatikan, belum waktunya ibu suruh keluar kalau nggak boleh, nggak boleh. Harus tetap di posisi, nggak boleh ini, nggak boleh. Masih posisi kecuali kalau ibu bilang udah, baru kamu pindah. Baik, sudah. Lanjut yang lain. Sudah? Dilanjut yang lain. Mundur. Mundur. Nggak boleh ini. Ganti nama temannya. Ganti nama temannya. Lanjut. Ini kalau berapa ini belum? Kelompok 3. Lanjut. Harus gantian ya, harus gantian. Ini ngapal kedua. Nggak boleh ini. Ini kosong sebentar.
Harus gantian, nggak boleh satu orang yang ngerjain. Duduk, nggak boleh ini. Nanti gantian. Gantian sama temennya. Lanjut. Duduk yang benar. Siapa duduk yang benar? Buat strategi. Gimana supaya cepat jawabnya? Lanjut.
Nggak boleh nanya temennya. Nggak boleh nanya temennya, kosong. Nggak boleh. Nggak boleh lihat belakang, yang jawab. Nesya, jangan di belakangnya. Ayo. Lanjut. Tidak boleh tanya temannya. Kalian harus hafal sendiri. Harus hafal sendiri. Lanjut. Sudah, ini sudah selesai. Ini kelompok 3 nih. Kelompok 3 nanti kelompok ini. Udah belum? Ini kelompok berapa? Ya, kalau bisa 2 aja ya.
Lanjut. Lima dan 6 kosong, 5 dan 6 kosong. Lanjut. Jangan bolak-balik kalau belum disuruh. Baik ya, setelah sudah selesai permainannya, kalian baca presentasi di depan jawaban masing-masing kelompok. Ya. Untuk kelompok 1 maju ke depan, kalian bacakan dengan suara yang kencang biar temannya dengar. Salam dulu ya. Baris yang mana? Baris yang mana?
dari timur sampai 144 derajat. Nomor 5, jelaskan definisi letak geologis, kondisi iklim, cuaca suatu wilayah. Ini nomor 5. Letak geologis adalah posisi bebatuan atau geologi. Jelaskan apa yang dimaksud. Adik. Cuaca adalah rata-rata udara pada daerah tertentu dan wilayah yang sempit dalam waktu yang singkat. Jelaskan apa yang dimaksud iklim. Iklim merupakan keadaan suatu cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Jelaskan 5 masing-masing unsur iklim pada tanaman. A. Penyinaran matahari memengaruhi fotosintesis matahari meningkatkan suhu udara menjadi kering. Suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung kelembaban, mengatasi hilangnya air. Angin Allah sebutkan faktor perubahan iklim. 1. Yang berkaca, 2. Pemanasan global, 3. Kerusakan lingkungan, 4. Kerusakan lingkungan, 5. Gas buang industri, 6. Penggunaan fluorokarbon yang tidak kontrol. Sebutan 5 dampak perubahan iklim. Terjadinya bencana alam, angin musim beliung, curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya suhu air, dan meningkatnya volume air akibat cairnya es tinggi. Sudah? Sudah? Kalau sudah, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukan. Baik, untuk kelompok 4. Asifa, Mariam, Kevin, Krisna, Arka, maju ke depan. Ayo cepat. Krisna. Pembukaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya. Jelaskan definisi letak geografi. Geografi adalah suatu posisi wilayah berdasarkan kenyataan ditentukan bumi. Nomor 2, di manakah letak geografis Indonesia? Jawabannya terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Nomor 3, jelaskan definisi letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu berdasarkan garis lintang paralel dan garis lintang meridian. Nomor 4, di mana letak astronomis Indonesia? Berada di 6 derajat tentang saya, tentang utara, dan 11 derajat tentang selatan, dan 95 derajat ujung timur, dan 144 ujung timur. Jelaskan definisi letak geologis. Letak geologis adalah letak yang didasarkan pada wilayah dan batuan di sekitarnya.
rata-rata jelaskan apa yang dimaksud iklim. Iklim adalah suatu kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. 9. Jelaskan iklim masing-masing unsur iklim pada tanaman. Penyinaran matahari dengan mempengaruhi fotosintesis tanaman dapat meningkatkan suhu udara. Suhu sama dengan mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Kelembapan adalah membatasi hilangnya angin dengan membantu proses penyerbukan secara alami mengurangi kadar air. Hujan dengan meningkatkan kadar air mengikis tanah. 10. Sebutkan 6 faktor perubahan iklim. Pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan polusi hutan, efek gas rumah kaca, penggunaan gas dibuang industri. Sebutkan 5 dampak perubahan iklim: terjadinya bencana alam, angin puting beliung, meramainya sungai, musim kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya sumber air, peningkatan sumber air akibat selesainya eksploitasi. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ayo dibaca sini. Di sini. Jelaskan definisi geografis. Yang lain perhatikan. Satu, posisi wilayah keletakan geografis. Lanjut. 2. Lanjut temennya. Di Indonesia Coba yang lain lihat, jangan temannya. Dengerin temannya. Jelaskan definisi Mengapa jawabannya dan derajat lintas utara 11 derajat atas, 5 derajat ujung timur, 141 derajat ujung timur. Suara. Temannya nggak kedengeran suaranya. Sudah? Gantian. Dilancarkan memang masing-masing unsur iklim pada nama. 1. Suhu.
Dua Amin. Tiga Bapak Asugan. Serangannya saling mengaruhi keadaan kadar air. Ayo suara-suara. Nah, sekarang menurutmu banyak nggak yang lengkap? Ya, yang ada yang lengkap. Nah, ada yang nggak lengkap, ya kan? Kalau dikasih nilai berarti bagaimana? Sempurna nggak? Sempurna nggak? Enggak kan yang kurang. 50 katanya. Ya kan? Udah silakan dulu. Gampang. Dua. Ayo maju. Sana, sana. Lewat sana. Yang kencang suaranya. Assalamualaikum dulu. Pembukaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Yang kencang suaranya. Ayo, ayo cepetan. Yang kencang suaranya.
wabarakatuh. Baik. Duduk. Ya, kita lanjut. Kalian sudah mencoba tadi ya, mencoba apa? Mencoba bekerja sama. Ya, mencoba berkolaborasi. Benar? Ya. Baik. Apa pengalaman yang kalian dapat dari permainan tadi? Ya? Toko bakar. Terus apa tadi? Permainan apa? Waktu cepat. Terus lagi? Tapi sebelumnya ibu udah ingatkan kan? Di apa? Jawabannya dihafalkan. Ya. Kalau seperti tadi, kira-kira kalian baca nggak di sini? Ada yang baca? Ada yang enggak, ketahuan. Ya. Kalau kalian tahu jawabannya, ya kan? Kalau kalian tahu jawabannya, langsung kalian bisa ngerjain. Benar nggak? Ya. Tapi seru nggak? Seru. Waktunya berarti harus diapakan? Kalau katanya cepat, emang apakah terlalu cepat? Terlalu cepat. Nah, kalau untuk ini, kalau kelamaan kan, yang lain nggak kebagian. Benar nggak? Iya. Nah itulah adrenalin. Tahu nggak adrenalin? Ya, jadi rasa apa ya? Rasa tertantangnya, ya. Kalian bisa menyelesaikan suatu misi. Itu kan sama aja misi. Ya, bagaimana caranya kalian jawabannya itu benar, tepat, ya kan? Kemudian tidak ada yang salah. Tapi kenyataannya kan masih banyak ya yang kurang. Benar nggak? Benar. Nah, kalau di sini dijamin kan ibu nilai nih. Ya, setiap kelompok ibu nilai. Nanti, misalkan kalau jawabannya nggak sesuai, berarti disalahkan. Nanti ibu ambil yang nilai dari situ ya per kelompok ya. Karena kerjasama dari kalian juga. Ya, nanti kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Nah, apa kesimpulannya dari apa materi mengenai letak geografis, letak astronomis, letak geologis? Jangan lupa itu loh ya, ada perbedaannya ya, geografis dengan geologis. Coba yang ini kelompok 2. Apa letak geografis? Yang berdasarkan kenyataan ya, terus geografis. Kelompok 5. Kelompok 5. Tadi apa kesimpulan dari letak astronomis? Apa letak astronomis? Yang kencang suaranya. Ayo kelompok 5. Yang itu? Tiga zona waktu di Indonesia, Bu. Ya. Ada pembagian zona waktu. Waktunya apa aja? WIB apa? WIB Indonesia Barat.
Kemudian Waktu Indonesia Tengah. dan Waktu Indonesia Timur. waktu Indonesia Timur. Jarak antara WIB dengan WITA berapa jam? 1 jam. Kelompok 3. Ya. Tuh, kelompok 3 pojok. Geologis. Letak geologis. Ayo suaranya. Letak geologis. Yang kencang dong suaranya. Bisa dibantu kelompok berapa tuh? 5 apa Mbak? 5 berapa? Oh, kelompok 1. Ayo dibantu kelompok 1. Letak geologis. Baik. Berarti sudah paham ya? Sudah paham? Paham. Nah, kita umpan balik. Ya. Jadi di Indonesia itu memiliki 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Letak geografis kita yaitu ada 2 benua, benua Asia dan Australia. Paham semua ya? Nah, nanti ada soal yang di halaman kemarin itu 23 atau 24 ya. Nanti kalian coba di rumah. Demikian pembelajaran dari Ibu. Belajar dengan benar ya. Semua ini bermanfaat bagi kalian. Bagaimana kalian mengenal lingkungan alam yang ada di Indonesia. Inilah keragaman alam Indonesia. Baik, berdoa dulu. Disiapkan. Ayo ketua kelas. Berdoa. Berdoa selesai. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.